semuanya, welcome to my channel ya. Kembali lagi teman-teman, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko teman-teman masing-masing. Oke, kita bahas dari indeks terlebih dahulu ya. IHSG hari ini terkoreksi 0,71% ke level 6615 ya. Terkoreksi cukup dalam, dan seperti yang analisa kita kemarin, kalau foreign masih keluar maka indeks potensinya masih akan sideways, dan hari ini foreign masih keluar dari indeks ya, walaupun sedikit, tapi foreign masih keluar. Tidak bisa dipungkiri penggerak indeks itu salah satunya adalah foreign, teman-teman. Jika foreign inflow-nya kencang, maka potensi indeks akan dari itu juga kencang. Tapi kalau foreign-nya keluar, maka kemungkinan besar indeks akan sideways atau cenderung turun. Oke, kalau kita lihat dari segi teknikal, hari ini dia turun tapi belum mampu melewati support minornya di sekitaran harga 6.600 ya. Jadi so far view saya masih sama ya, indeks masih bullish, trennya masih belum patah teman-teman ya. Indeks masih bullish, trennya masih belum patah. Dan sepanjang Desember ini sebenarnya indeks sudah mengalami kenaikan cukup lumayan ya. Sepanjang Desember, kalau kita hitung dari tanggal 1 ini sudah mengalami kenaikan yang cukup lumayan kalau menurut saya pribadi. Nah, itu untuk indeks. So far masih oke, masih baik-baik saja, masih bisa untuk window dressing, masih peluangnya untuk window dressing masih cukup menarik kalau dari view saya. Oke, berikutnya saham pertama yang akan saya bahas adalah saham MTech atau Elang Mahkota Teknologi. Nah, MTech ini udah sering kita bahas ya, channel ini udah bukan paling sering ya, udah sering banget kita bahas. Terakhir kita bahas ketika dia break dari pattern yang namanya bullish flag. Dia break dari pattern, kemudian hari ini dia break dari resistnya. Kemarin ya. Kemarin dia break dari resistennya di sekitar harga 2140 sampai 2180, dan hari ini dia retest ya. Hari ini dia hanya retest, dan kalau kita lihat dari segi teknikal, ada potensi dia akan terkoreksi dulu sedikit ya. Ada potensi dia akan terkoreksi dulu sedikit, mungkin ke sekitaran sini, sekitaran 2080 sampai 2070. Kemudian akan kembali menuju kenaikan. Kalau dari view saya, MTech ini masih berpotensi untuk kembali menuju kenaikan. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya udah entry di sini, sebelumnya pertama kali kita sarankan entry di sini teman-teman ya. Kalau teman-teman yang udah entry, tinggal set yang namanya trailing stop. Nah, buat teman-teman yang baru tertarik untuk entry, bisa buy on weakness jika dia ke sekitaran 2070 ya. Buy on weakness di sana, stop lossnya teman-teman bisa set di bawah angka 2000 atau 2020. Oke, so far ini menurut saya masih oke ya. Dan kalau teman-teman perhatikan lebih jelas, karena ini kan sudah banyak coret-coretan ya. Ini kita bisa hapus dulu beberapa ya biar lebih jelas. Di sini dia membentuk pattern yang namanya inverted head and shoulders teman-teman. Di sini ada shoulders kiri, kemudian di sini headnya tapi miring teman-teman ya. Headnya miring. Kemudian di sini ada shoulder kanan. Ya, di sini ada pattern namanya inverted head and shoulders, dan sudah di breaknya juga dengan volume yang sini ya, dengan volume yang meningkat teman-teman ya. Jadi so far menurut saya MTech ini masih cukup oke, masih cukup menarik untuk di hold. Buat teman-teman yang baru main trade, teman-teman tinggal tentukan area entry dengan risk reward yang menurut teman-teman masih bisa teman-teman tanggung ya. Yang risknya teman-teman masih bisa tanggung, maka teman-teman bisa entry di sana. Oke, itu untuk MTech. Kemudian yang berikutnya adalah saham IRA. Nah, untuk saham IRA ini sebelumnya
terakhir kali kita bahas kalau nggak salah di candle merahnya ini atau di sini ya, di candle merah ini kalau salah ya. Nah, saya sarankan untuk antri di dua area ini. Sebelumnya di sekitaran harga 2000, kemudian yang berikutnya ada di sini di sekitaran harga 1880 sampai 1900. Nah, hari ini IRA terlihat adanya perlawanan buyer di support atau di area baik kita yang pertama. Jadi kalau dari segi teknikal ini cukup oke ya, masih cukup menarik untuk saham IRA ini. Masih bisa teman-teman manfaatkan untuk entry di area yang sama, yang mungkin setengah di sini, kemudian setengah berikutnya di sini ya. Dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 1850 untuk area stop lossnya. So far ini masih oke dari segi volume, dia konsolidasi pun volumenya menipis teman-teman ya. Jadi ya, menurut saya masih cukup menarik dengan target kenaikan ke resistennya ini sekitar harga 2270. So far masih oke, masih bisa teman-teman pantau untuk saham ini. Oke, itu untuk IRA. Kemudian yang berikutnya ada saham BHIT. BHIT ini terakhir kali kita bahas pas dia break dari sini. Pas dia break dari sini kita bahas, kita sarankan untuk entry buy di sekitar harga 60 dan 59. Dan hari ini dia sudah di 60 teman-teman ya. Dari hari ini dia sudah di 60. Jadi ini menurut saya area buy yang cukup menarik untuk saham BHIT ini. Dan kalau kita lihat dari segi volume dia turun, volume dia turun itu volumenya terus mengecil teman-teman ya. Volumenya terus menipis. Jadi menurut saya BHIT ini untuk teman-teman buy di harga sekarang cukup menarik ya, cukup menarik. Stop lossnya teman-teman bisa set di 58 atau 57 ya untuk stop lossnya. Jadi kalau kita set risk to reward ratio, teman-teman buy di harga sekarang di harga 60, stop lossnya teman-teman misalnya pasang 3 tick ya di 57, itu sekitaran 5% ya, medium. Kemudian rewardnya teman-teman bisa set di resistnya ini di sekitaran harga 75. Jadi 25%. Risk to reward ratio oke ya. Risknya 5%, kemudian rewardnya 25%. Berarti 1:5 ya. Oke, risk to reward ratio cukup menarik untuk saham ini. Dari segi price volume juga cukup oke. Dari segi technical juga cukup menarik kalau dari view saya. Oke, itu untuk saham BHIT. Kemudian yang berikutnya ada saham TPIA. Nah, TPIA ini sudah lama sekali kita bahas teman-teman ya. Sudah lama kali kita bahas. Saya sarankan untuk buy setengah-setengah waktu itu ya. Mana ya kalau salah di sini dan setengah di supportnya ini. Karena ini kan masih dalam pola konsolidasi. Ini salah satu saham blue chip ya. Blue chip teman-teman, ini bukan saham yang gorengan yang naik arah 35%, 25%, bukan saham seperti itu. Nah, technically ini cukup menarik kalau dari view saya teman-teman, di mana dia downtrend, kemudian di sini dia sudah konsolidasi cukup lama, ya, dan konsolidasinya downtrend lainnya ini sudah di breakout kemarin, breakoutnya dengan volume yang sedikit meningkat walaupun belum signifikan ya, dan hari ini dia sempat retest ke trend lainnya ini, kemudian dibawa rebound ke atas. Jadi so far kalau menurut saya ini cukup menarik ya, cukup menarik untuk teman-teman yang baru mau entry saham ini. Kita bisa tarik support minor di sini. Ya, di sini ada support minor di sekitar harga 7.200. Jadi kalau kita set trading plan, teman-teman bisa bayarnya di harga sekarang di 7.400, atau kalau besok dia terkoreksi dulu, teman-teman bisa dapatkan harga yang lebih menarik. Stop lossnya teman-teman bisa set di 7.200, beberapa tick di bawah 7.200 ya, misalnya di 7150 itu sekitaran 3,34%. Kemudian rewardnya yang pertama bisa teman-teman set di sini di sekitaran harga 7.700, jadi 5% ya, 1:2, dengan potensi ini kalau di breakout ada pola double bottom ya. Ini bottom pertama, ini bottom kedua. Jadi jika resistennya ini mampu di breakout nantinya oleh TPIA,
sini dari sekian. Jika nantinya ini di break, maka potensi TPIA akan ke sini, ke sekitaran harga 8.500. Jadi 15% ya, sekitar 15%. Risk to reward ratio cukup menarik kalau dari review saya sendiri. Dari segi teknikal juga cukup oke. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk saham ini bisa perhatikan. Tapi ini sahamnya bukan bukan saham gorengan ya, yang sangat renyah. Ini nggak begitu volatile, jadi bisalah ya buat teman-teman yang mau swing di saham ini. Oke, itu TPIA dari review saya. Kemudian yang berikutnya ada BRMS. Nah, BRMS ini sendiri udah beberapa kali kita bahas teman-teman ya. Pertama kali kita sarankan buy di sini di harga 100 karena ini sifatnya disclaimer on teman-teman ya. Saya bahas saham ini sifatnya disclaimer on karena posisi sekarang saya sudah lagi floating profit sekitaran 20%-an di saham ini ya. Jadi disclaimer on. Nah, pertama kan kita sarankan buy di sini karena ini dari segi tren sahamnya uptrend. Pertama kita sarankan di sini, kemudian area buy berikutnya pernah kita sarankan untuk averaging up di sekitaran 112 sampai 115. Nah, kembali dia mantul di supportnya. Jadi dan hari ini dia break kembali resistnya dengan volume yang kembali meningkat. Jadi kalau dari segi teknikal potensial untuk BRMS ini kembali naik cukup lebar teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang baru mau entry, perhatikan risknya ya. Karena risknya sekarang udah cukup tinggi. Selain itu BRMS ini ada rencana right issue dengan rasio 5:1 dan harga R-nya itu di sekitaran 70. Jadi itu jauh sekali dari harga sekarang. Jadi risknya bisa diperhatikan teman-teman ya. Risknya perhatikan. Kalau menurut teman-teman masih bisa menanggung risknya, teman-teman bisa buy saham ini. Nah, buat teman-teman yang udah buy sebelumnya, ini tinggal hold. Dengan trailing stop, teman-teman bisa set di bawah 121 atau misalnya teman-teman bisa set trailing stop di 119 atau 118 untuk trailing stopnya. Oke, itu untuk BRMS dari view saya. Kemudian yang terakhir ada saham AYLS, Agro Yasa Lestari. Nah, ini salah satu saham high volatile sekali teman-teman ya, dan hari ini dia arah 24% disertai dengan volume yang 3 hari terakhir ya, volumenya meningkat begitu signifikan teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari sisi price volume ini, AYLS ini masih memiliki ruang potensial untuk up. Cuma teman-teman harus siap dengan risikonya karena ini high volatile sekali. Kita bisa lihat di candle ini teman-teman ya, dia hari sebelumnya dia arah ya, 2 kali arah, kemudian berikutnya dia sempat arah, kemudian langsung di bawah ARB. Apakah teman-teman jadi buat teman-teman yang tertarik untuk entry saham ini, apakah teman-teman siap untuk resikonya ya? Apakah teman-teman punya waktu lebih di market untuk saat ini karena di saham ini ya teman-teman harus siap hajar kanan, siap juga hajar kiri ya, siap untuk cut loss karena ya high volatile sekali ya. But dari review saya dari segi teknikal, AYLS ini masih memiliki ruang potensial untuk kembali melanjutkan kenaikan. Jadi buat teman-teman yang yang short term trading scalper, jadi bisa perhatikan saham ini ya karena volumenya cukup gede. Biasanya ya kalau scalper itu suka saham-saham yang seperti ini, yang volumenya pada hari tersebut tinggi, maka dia bisa beli saham ini. Tapi untuk swing, menurut saya saham ini kurang menarik ya. Kalau saya nggak akan buy karena saya swing trader dan nggak ada waktu full di market. Kalau saya pas libur mungkin saya akan buy untuk ODT atau one day trading. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.